topik yang akan kelompok kami presentasikan, yang pertama ada definisi merancang pesan, yang kedua daya tarik pesan, yang ketiga pengertian iklan, yang keempat pihak pendukung periklanan, yang kelima metode pengukuran, yang keenam pengukuran efektivitas iklan, dan yang ketujuh ada manfaat pengukuran efektivitas iklan. Definisi merancang pesan. Dalam merancang komunikasi pemasaran, faktor yang terpenting adalah keberhasilannya dalam menyampaikan pesan yang baik dan tepat kepada audiens, sehingga pesan dapat diingat dengan baik oleh target konsumen. Kunci sukses dalam membuat pesan yang efektif terletak kepada kemampuan untuk memahami kebutuhan konsumen serta dapat mengomunikasikan dengan baik dan membuat pesan brand yang relevan dan unik. Pesan menjadi bagian yang penting dalam komunikasi pemasaran. Keberhasilan atau tidaknya pesan tersebut tergantung dari kualitas pesan yang akan dikirimkan oleh komunikator kepada konsumen. Hal ini dapat berdampak pada advertising recall dan brand imagery. Perancangan pesan ditujukan untuk dapat menarik perhatian dan dapat diletakkan di dalam pikiran audiens. Dalam pengembangan program komunikasi dan promosi, total perlu beberapa langkah yang diperhatikan, yaitu mengidentifikasi audiens yang dituju, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih saluran komunikasi, mengukur hasil promosi, mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Daya tarik pesan. Dalam kaitannya dengan penyusunan pesan iklan, daya tarik dapat dikelompokkan dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, daya tarik informatif atau rasional. Daya tarik dengan pendekatan rasional ditekankan pada segi praktis, fungsi dan kegunaan produk yang dikaitkan dengan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Ini dimanfaatkan sebagai pertimbangan rasional pada sasaran untuk menggunakan rasional. Beberapa motivasi dasar yang dapat digunakan sebagai daya tarik rasional antara lain kenyamanan, kenikmatan, ekonomis, kesehatan, dan sejenisnya. Yang kedua, daya tarik emosional. Daya tarik emosional berkaitan dengan kebutuhan psikologis atau kebutuhan sosial sasaran dalam membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Beberapa motivasi untuk menentukan keputusan pembelian biasanya didasari pada motivasi emosional. Sering terjadi konsumen merasa memiliki suatu produk lebih penting dibanding dengan memahami pengetahuan, keistimewaan atau kegunaan produk itu sendiri. Yang terakhir, daya tarik kombinasi. Daya tarik yang mengkombinasikan dua daya tarik, yakni rasional dan emosional. Konsumen seringkali dihadapkan oleh dua daya tarik rasional dan daya tarik emosional. Daya tarik ini digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa pendekatan rasional pada dasarnya tidak banyak, bahkan untuk produk yang bersifat rasional dan fungsional sekalipun. Pendukung periklanan, yaitu ada selebriti. Selebriti adalah tokoh yang dikenal masyarakat di dalam bidang yang berbeda, memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dari publik untuk melihat iklan tersebut. Seorang selebriti memiliki keunggulan atraktif yang membedakannya dari individu lain. Penampilan dari seorang selebriti mampu mempengaruhi seseorang untuk berhenti dan mengarahkan perhatian kepadanya, sehingga dapat menimbulkan ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Peran dari celebrity endorse dalam iklan adalah memberikan impresi yang baik atas iklan sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk melihat bahkan memperhatikan iklan tersebut lebih jauh lagi. Hal ini disebabkan karena masyarakat memberikan respon yang positif terhadap tokoh yang sudah dikenalnya. Selebriti yang tampil dalam berbagai acara di televisi memiliki aspek kredibilitas yang berarti bahwa adanya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh tersebut. Jadi, ketika iklan tersebut dipersepsikan positif, maka orang tersebut akan memilihnya, menafsirkannya, yang kemudian akan mempengaruhi perilakunya.
Selanjutnya ada para ahli. Para ahli adalah orang-orang yang pendapatnya mengenai suatu produk tertentu dituruti oleh orang-orang yang kurang tahu tentang produk tersebut. Biasanya mereka mempunyai peran yang penting dalam komunikasi dari mulut ke mulut tentang suatu produk. Lalu yang selanjutnya ada orang biasa. Orang biasa merupakan orang-orang yang tidak berasal dari kalangan selebriti yang disebut sebagai non-selebriti yang menggunakan atau mendukung suatu produk. Apa itu iklan? Iklan adalah sebuah bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan atau menjual sesuatu, biasanya berupa produk bisnis atau layanan jasa. Tujuan periklanan umumnya adalah untuk meyakinkan konsumen bahwa produk atau layanan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan adalah produk atau layanan jasa yang terbaik. Periklanan yang baik. Menurut teori manajemen periklanan, perencanaan periklanan yang baik dan matang meliputi serangkaian kegiatan seperti riset atau penelitian, perumusan tujuan periklanan, penentuan kelayakan sasaran, perencanaan anggaran periklanan, strategi pesan periklanan, perencanaan media iklan, dan pengukuran efektivitas iklan. Kegiatan pengukuran efektivitas iklan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam manajemen periklanan. Efektivitas iklan. Pengiklanan perlu mengukur efektivitas iklan sebagai bentuk evaluasi terhadap kegiatan periklanan yang sedang dan telah dilakukan. Pada umumnya, pengukuran efektivitas iklan dilakukan melalui serangkaian penelitian periklanan. Yang dimaksud dengan penelitian periklanan adalah proses memperoleh, merekam, dan menganalisis data yang berkaitan dengan efektivitas iklan. Pengukuran efektivitas iklan. Untuk mengetahui tingkat efektivitas iklan, dilakukan pengujian terhadap beberapa variabel seperti pesan, media, jadwal, dan anggaran. Yang pertama, pesan mengacu pada pesan-pesan yang ditampilkan dalam media iklan yang digunakan. Misalnya, pesan iklan melalui media cetak yang dikaji adalah deadline, ilustrasi, tubuh pesan, tata letak, dan tipografi. Yang kedua, media mengacu pada media yang digunakan dalam iklan. Hal-hal yang dikaji meliputi jenis media yang akan dilakukan, memutuskan media lain yang akan digunakan, memilih media yang akan digunakan, dan menentukan rincian iklan seperti waktu dan lain-lain. Yang ketiga, jadwal mengacu pada pemilihan waktu yang tepat untuk meluncurkan iklan, karena faktor waktu penayangan iklan yang tepat dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang keempat, anggaran mengacu pada biaya yang digunakan untuk iklan. Sebagai salah satu faktor dalam penentuan bauran komunikasi pemasaran, anggaran dipengaruhi dan mempengaruhi seluruh variabel periklanan. Periklanan harus mampu mengukur hubungan antara variabel anggaran dengan keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya, metode pengukuran. Metode pengukuran ada pre-testing dan post-testing. Pre-testing atau dikenal juga dengan copy testing adalah salah satu metode penelitian pemasaran yang digunakan untuk menentukan efektivitas iklan berdasarkan tanggapan konsumen, umpan balik konsumen, dan perilaku konsumen. Testing ini dilakukan sebelum kampanye iklan berakhir. Terdapat beberapa metode dalam pre-testing, diantaranya adalah pengujian strategi kreatif, pengujian konsep, pengujian wilayah, pengujian penjualan, pengujian proyek, dan tes simulasi. Post-testing. Post-testing adalah metode penelitian yang ditujukan untuk memonitor penampilan merek, termasuk di dalamnya kesadaran merek, preferensi merek, penggunaan produk, dan sikap. Terdapat beberapa metode post-testing, diantaranya adalah tes psikologis, wawancara terfokus, pengujian ingatan, dan tes keterbacaan. Manfaat dilakukannya post-testing diantaranya adalah memperbaiki usaha kegiatan periklanan di masa mendatang, mengevaluasi secara komparatif efektivitas berbagai iklan dalam hal ilustrasi dan lain-lain, melihat tercapaian tujuan periklanan, dan mengukur nilai memori iklan. Manfaat pengukuran efektivitas iklan. Ada beberapa manfaat pengukuran efektivitas iklan, yaitu 1. Mencapai kesadaran.
Dari hasil pengukuran efektivitas iklan akan terlihat apakah ada peningkatan pengaruh pesan iklan, produk, atau layanan yang diiklankan. Pengukuran efektivitas memungkinkan pengiklanan untuk lebih menyadari dan memahami setiap alasan mengapa iklan efektif atau sebaliknya. Memberi dampak pada sikap. Pengukuran efektivitas iklan memungkinkan pengiklanan untuk mengetahui apakah sikap calon konsumen setelah diberi iklan produk atau layanan jasa akan mengalami perubahan atau tidak. Selain itu, pengiklanan juga dapat memahami apakah pesan-pesan iklan disimpan oleh konsumen. Memprediksi tindakan. Pengukuran efektivitas iklan juga memungkinkan pengiklanan untuk menganalisa tanggapan yang diberikan oleh calon konsumen terhadap iklan. Hal ini memberikan ide atau gagasan bagi pengiklan kapan, bagaimana, dan mengapa konsumen menerima atau menolak produk tertentu. Menilai aktivitas iklan secara keseluruhan. Pengukuran efektivitas iklan dapat membantu pengiklanan menilai efektivitas iklan secara keseluruhan berdasarkan headline, tata letak, tulisan, ilustrasi, atau unsur-unsur lainnya yang sangat penting dalam iklan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.